Halo, selamat datang buat teman-teman di episode pertama dari Belajar Data. Hari ini kita mau coba buat memperkenalkan R Programming Language untuk data analisis dulu. Jadi R itu salah satu bahasa pemrograman yang cukup terkenal. Walaupun mungkin kalau kita ngomongin data science itu banyak yang ngomongin Python ya. Tapi untuk saya sendiri, untuk masalah analisis data, R itu selalu jadi go-to. Kenapa? Karena statistical capability R itu sangat lengkap dan sangat insightful dalam melihat data dari sudut pandang statistiknya gitu. Jadi mungkin bedanya adalah si R ini dikembangkan oleh statistikawan dan dia itu memiliki environment yang sangat statistical friendly, mungkin bisa disebutnya. Jadi di sini saya lagi buka R Studio, salah satu IDE yang biasa digunakan barengan sama R. Jadi untuk kali ini saya bakal coba untuk menjelaskan sedikit tentang apa aja yang bisa digunakan di R ini, fitur-fitur basicnya gitu. Oke, jadi di sini bisa kita lihat ini tampilan dari R Studio. Kemudian di R Studio ini kita bisa lihat ada beberapa komponen ya di sini. Nah ini saya pakai file, nama filenya R Markdown. Jadi R Markdown ini adalah gabungan dari Markdown dan bahasa pemrograman R gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada yang sedikit tuh warnanya sedikit terang, ini adalah yang kita sebut dengan chunk, dan chunk ini bisa kita gunakan untuk menjalankan pemrograman R di dalam IDE R Studio ini gitu. Jadi buat jalanin saya biasa pakainya shortcut. Jadi saya biasa kliknya Ctrl Enter. Jadi bisa dilihat di sini saya baru aja ngeload salah satu library yang biasa dipakai untuk manipulasi data, yaitu dplyr. Oke, kemudian di bawahnya di sini saya mau coba mengeksplor salah satu data ini yang saya dapatkan dari komunitas Tidy Tuesday. Jadi Tidy Tuesday ini punya GitHub-nya, dimana dia itu per minggu ada sumbangan data yang bisa kita coba main-main di situ. Dan ini adalah salah satu data yang saya pilih. Saya nggak tahu kenapa milih ini, karena menarik aja mungkin ya. Jadi di sini menceritakan tentang plastic pollution. Untuk glossary dari datanya sendiri itu saya sarankan untuk bisa dibaca. Untuk linknya sendiri nanti akan saya cantumkan juga di video ini. Nah, itu disediakan sebuah file CSV. Oke, file CSV itu jadi bentuknya tabular ya. Dan di sini dijelaskan glossary untuk masing-masing kolomnya. Kalau misalkan kita lihat di sini ada kolom yang namanya country, berarti negara dari suatu negara. Kemudian ada tahun di sini. Ada parent company-nya juga. Jadi di sini perusahaan apa yang menghasilkan limbahnya, dan kemudian ada banyak lagi di bawah. Jadi sedikit mundur dulu, mungkin di sini yang mau saya jelaskan sedikit adalah tentang data apa ini. Oke, jadi data ini adalah data yang dikumpulkan dari salah satu organisasi peduli limbah plastik ya, yang menceritakan tentang jumlah sampah plastik yang dihasilkan oleh berbagai negara di tahun di report pada tahun 2018, 2019, dan 2020 di beberapa negara gitu. Jadi di sini mulai make sense ya kenapa di sini bentuk ada variabelnya negara, ada tahun juga, ada parent company juga gitu. Nah, di bawah di sini ada beberapa variabel yang bisa kita mainkan sebenarnya, tapi mungkin di sini akan saya abaikan dulu karena untuk bisa masuk lebih jauh terkait memahami data ini akan sangat membutuhkan
waktu untuk memahami data tersebut gitu. Jadi untuk sekarang saya akan fokus ke salah satu kolom yang namanya grand total. Jadi grand total ini adalah jumlah limbah plastik dari total semua jenis plastik yang ada yang dihasilkan dari negara tersebut, tahun tersebut, dan parent company tersebut. Seperti itu ya. Jadi di sini saya langsung aja saya baca datanya yang ada di GitHub dengan menggunakan function readCSV. Kemudian saya simpan ke dalam objek yang namanya plastik. Nah, mungkin ada dari beberapa teman-teman yang belum kebayang bentuk plastik itu seperti apa. Jadi kalau di sini saya panggil objeknya, dia bakal ngeluarin sebuah data tabular yang sudah rapih. Di sini kita bisa lihat country-nya Argentina, tahunnya, kemudian parent company, dan ini adalah komponen-komponen dari limbah plastik yang dihasilkan. Oke. Nah, kalau sudah kebayang seperti ini, di sini saya akan masuk ke bagian untuk menginspeksi, oke, karena saya udah tahu nih datanya udah kebaca, sekarang saya akan coba inspeksi. Jadi apa yang sebenarnya ingin saya teliti dari data ini. Jadi yang ingin saya teliti mungkin pertama mungkin lebih menarik kalau misalkan kita mau melihat bagaimana sih produksi limbah plastik di Indonesia gitu. Berarti kita ingin tahu kan ya, kira-kira Indonesia ini bagaimana limbah plastik yang dihasilkan untuk tiap tahunnya. Nah, di sini tadi saya udah ngeload sebuah package namanya Dplyr. Dplyr itu adalah salah satu package yang bagian dari ekosistem yang namanya Tidyverse, dan dia digunakan untuk manipulasi data. Jadi kalau misalkan saya menggunakan Dplyr, dia akan bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini cukup mudah ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada objek plastik, dan di sini saya cuma melakukan filter aja gitu. Filter, saya pengen tahu data-data yang country-nya Indonesia, dan di sini kita bisa lihat dia udah ke filter sendiri. Yang tadinya ada 13.000 baris, sudah mulai ke filter jadi 930 baris. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita melihat ada parent company juga ya, dan mungkin ada bentuk-bentuk perusahaan yang kita sudah mulai familiar. Gitu, ada di sini kebetulan ada kolom namanya Grand Total, kemudian ada Unbranded, kemudian ada Indofood, ada Danone, ada Mayora Indah Terbuka, dan lain sebagainya gitu. Ini mungkin adalah yang sudah biasa kita lihat gitu. Oke. Nah, mungkin pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana sih cara kita melihat data gitu. Mungkin teman-teman terbiasa untuk melihat data yang bentuknya tabular segini, pengen ngelihat gitu seluruh datanya bentuknya kayak gimana gitu. Cuma ini adalah salah satu hal yang mungkin saya nggak terlalu saranin. Kenapa? Karena dengan teman-teman ngebuka data yang bentuknya itu aja sudah hampir 1000 ya, ini bahkan belum nyampe 1000 gitu. Itu sangat menghabiskan memori gitu untuk kita bisa lihat semuanya. Nah, yang saran biasa saya lakukan adalah saya biasa menggunakan function namanya summary. Oke, dimana summary ini akan dengan sangat singkat merangkum data-data yang ada di masing-masing kolom. Oke, jadi di sini ada untuk country, untuk tahun, untuk parent company, dan lain sebagainya, itu semua dirangkumkan dalam satu rangkuman singkat seperti ini. Nah, ini karena ada banyak kolom yang tidak kita gunakan, saya akan memangkas beberapa kolom yang tidak ingin saya gunakan. Jadi saya akan memilih country nggak usah karena kita udah filter Indonesia. Jadi year, parent company, kemudian grand total. Oke. Nah, di sini kita bisa dengan mudah melihat bahwa ternyata di kolom tahun ada tahun 2019 dan ada 2020. Dan di grand total di sini
nilai minimum adalah 0, berarti ada company di tahun 2019, antara dia tidak tercatat atau dia memang tidak menghasilkan limbah plastik sedikit pun, sampai ke 13.309 nilainya. Oke. Sedikit trik untuk parent company ini, karena di sini yang kita tahu adalah datanya ini terdiri dari 2 tahun ya. Berarti kalau misalkan saya mau bilang bahwa kira-kira ini untuk semuanya ada berapa company sih yang ada di sini, itu saya bisa melakukan sedikit manipulasi ya untuk mengetahui kira-kira ada berapa. Jadi dari plastik ini tadi saya filter kan ya, country-nya itu Indonesia. Saya ingin mengambil parent company aja. Kemudian di sini saya distinct, saya pengen cari yang uniknya aja. Kemudian dari semuanya saya ingin tahu berapa sih jumlah datanya. Oke. Dan di sini dia ngasih saya nilai 896. Berarti di sini saya bisa tahu bahwa dari total 930 data saya 2019 dan 2020, ternyata ada 896 parent company yang unik. Kayak gitu kurang lebih. Oke, jadi untuk yang sekarang kita akan rangkum dulu singkat bahwa kita belajar gimana sih caranya kita membaca data tabular dalam bentuk objek ke dalam R. Kemudian kita juga belajar beberapa sintaks dplyr untuk melakukan pemilihan filter, conditional filtering, dan kemudian memilih kolom-kolom apa aja yang ingin difokuskan atau diambil gitu. Kemudian kita juga belajar ada bagaimana caranya kita bisa melihat jumlah unique value dari suatu kolom yang ingin kita ketahui sebelumnya. Oke, kita akan ketemu lagi untuk di episode berikutnya. Terima kasih.